Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang permukiman warga di lereng Gunung Selamat di Kabupaten Purbalingga. Sejumlah rumah rusak tertimbun material kayu dan bambu. Harga beras anjlok, para pedagang beras di Kabupaten Kudus rugi hingga puluhan juta rupiah. Diduga korban pembunuhan mayat pria dengan kondisi membusuk ditemukan di sebuah perkebunan kopi di Kabupaten Semarang. Banjir bandang menerjang permukiman warga di kaki Gunung Selamet, Desa Serang, Kabupaten Purbalingga. Banjir bandang dipicu hujan lebat selama berjam-jam di kawasan Gunung Selamet sehingga sungai meluap ke permukiman. Banjir bandang menerjang dusun Gunung Malang di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Senin petang. Material bambu dan kayu menghantam rumah warga sehingga 9 rumah rusak tertimbun material banjir. Banjir datang setelah kawasan hujan lebat selama berjam-jam mengguyur kawasan lereng Gunung Slamet. Akibatnya sungai meluap ke permukiman warga. Beruntung banjir bandang tidak menelan korban jiwa. Sebetulnya ini sungai kecil, cuman di atas sana kelihatannya ada longsoran pohon bambu. Itu akhirnya membendung aliran sungai yang akhirnya menimbulkan genangan air cukup gede. Akhirnya turun dan setelah sampai di kampung ini memang sungai kecil, di situ berhenti akhirnya meluap ke permukiman warga. Membawa materialnya. Membawa material ini batang-batang bambu, pisang seperti itu sih. Rumah yang terdampak berapa nih Pak? Rumah yang terdampak 9 rumah. Warga bersama tim SAR bergotong royong membersihkan material banjir. Untuk sementara 9 keluarga terdampak mengungsi ke kerabat. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Kudus keracunan jajanan yang mereka beli di sekitar lingkungan sekolah. Sebanyak 10 siswa harus dilarikan ke puskesmas karena kondisi mereka mengkhawatirkan. Suasana SD Negeri 2 Mejobo di Kabupaten Kudus berubah menjadi panik Senin pagi. Satu persatu para siswa dibawa ke ruang UKS untuk mendapat perawatan. Mereka mendadak muntah-muntah usai mengikuti upacara bendera. Sebanyak 26 siswa mengalami keracunan makanan sebelum mereka mengikuti upacara bendera. Namun karena kondisi mengkhawatirkan, 10 siswa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dari keterangan para siswa, sebelum upacara mereka menyantap jajanan yang dijual di sekitar lingkungan sekolah. Polisi pun bergerak cepat dengan meminta keterangan penjual jajan. Sementara Dinas Kesehatan mengambil sampel jajanan untuk diuji di laboratorium. Hasilnya sampel dibawa oleh Dinas Kesehatan untuk dicek. Kita juga ada sampel dibawa Inafis Polres untuk dicek sampelnya. Kemudian dari pemilik yang penjual dicari oleh anggota, kemudian dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Pada Senin siang, 10 anak yang kondisinya sempat mengkhawatirkan diperbolehkan pulang. Pihak sekolah diimbau untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak sekaligus memastikan jajanan di sekitar lingkungan sekolah aman untuk disantap. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Pembunuhan terhadap seorang pria di daerah Kemurang Wetan, Kabupaten Brebes bermotif sakit hati. Pelaku nekat menghabisi korban lantaran menjalin hubungan dengan ibu pelaku. Tim forensik Dokes Polda Jawa Tengah telah mengotopsi jenazah Bambang Nurpendi, usia 36 tahun asal desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala karena dihantam batu dan luka tertusuk senjata tajam di bagian dada dan perut. Polisi telah menangkap pembunuh Bambang berinisial MA 18 tahun. Berdasarkan penyelidikan lanjutan, pelaku nekat menghabisi korban lantaran sakit hati menjalin hubungan asmara dengan ibu korban.
Pelaku mengaku sebelum membunuh korban, ia sempat mendatangi rumah korban 2 kali karena curiga korban menjalin hubungan khusus dengan ibunya. Pada kedatangan kedua, korban sedang tidur terlelap sehingga pelaku leluasa membuka isi percakapan antara korban dan ibu pelaku. Dari sinilah kemarahan pelaku tersulut sehingga Minggu pagi kembali datang menghabisi korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku ini sakit hati atau emosi terhadap korban karena yang notabene-nya mereka ini berteman, tapi tanpa disadari si korban ini memiliki kedekatan dengan ibu daripada pelaku. Yang membuat pelaku ini geram, dan apakah mengetahui ada bukti bahwa ada kedekatan dengan pelaku antara korban dan pelaku itu? Ya, jadi pada saat si korban tertidur tadi, pelaku ini yang sudah sejak awal curiga ya dengan adanya kedekatan hubungan tersebut, kemudian sempat melakukan pengecekan di handphonenya korban dan benar ditemukan adanya percakapan di WhatsApp seperti itu. Balai Pemasyarakatan akan memberikan pendampingan kepada tersangka MA karena masih di bawah umur. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal hingga terancam penjara 15 tahun. Sementara jasad korban telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban ditemukan tewas terbunuh di kamar rumahnya di Desa Kemurangwetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Minggu malam. Polisi menemukan bekas luka pada tubuh korban sehingga dipastikan korban tewas dibunuh. Sebelum korban ditemukan terbunuh, warga melihat ada mobil parkir di dekat rumah korban, namun beberapa saat berselang mobil meninggalkan lokasi. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.